Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lewendusa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai PHP MySQL dasar, yaitu Basic CRUD pada bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk memulai mempelajari pemrograman website yang melibatkan database, maka kita harus bisa membuat aplikasi CRUD, CRUD. CRUD sendiri merujuk pada singkatan create, read, update, dan delete. Jadi kita samakan persepsi CRUD yang saya maksud. Yang pertama, create di sini adalah proses menambah informasi baru ke dalam database. Read adalah membaca informasi yang sudah ada di dalam database untuk ditampilkan ke dalam browser jika diperlukan. Update adalah memperbaharui informasi yang sudah ada di dalam database. Dan terakhir, delete adalah menghapus informasi yang ada di dalam database. Contoh aplikasi CRUD yaitu aplikasi simpan pinjam, registrasi online, point of sales, inventory, itu semua bisa dibentuk dari struktur CRUD ya, CRUD itu ya. Jadi misalkan di aplikasi point of sale, ketika kita akan menambahkan suatu produk, kemudian setelah menambahkan, membaca produk itu untuk ditampilkan ke dalam browser, ke dalam web, aplikasi web yang kita buat, kemudian mengupdate stok atau status ketika sudah terjual, atau menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi di dalam point of sale tersebut ya. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang struktur dasarnya bisa digunakan menggunakan struktur CRUD ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan demo program, yaitu saya akan membuat sebuah registrasi online atau input online untuk login pada suatu aplikasi web yang sudah dibuat sebelumnya ya. Baik, untuk demo kali ini kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti penggunaan session, kemudian form, get, method get, dan method post. Kemudian kita akan menambahkan fungsi CRUD-nya ya, create, read, update, delete-nya. Jadi kita melanjutkan dari file web page sebelumnya, yaitu kita sudah berhasil menginput atau menampilkan data dari database, atau saat ini dikenal dengan bagian read, jadi mengambil data dari database. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah insert data, delete, dan update data ya. Baik, pertama-tama saya akan menambahkan menu login pada bagian navigasi. Jadi navigasi adanya di header. Di sini saya tampilkan menu loginnya. Kemudian saya akan membuat file PHP baru dengan nama login.php, sejajar dengan
index dan member.php ya. Oke. Save. Save. Oke. Oke, ini user, ini login.php ya. Baik, kemudian kita pernah membuat pada bagian slide modularisasi, kita pernah membuat active page-nya berubah. Jadi ketika kita klik member, maka yang akan dicetak tebal adalah menu membernya. Ketika klik login, maka yang dicetak tebal adalah loginnya ya, dalam keadaan aktif ya. Sama triknya seperti page sebelumnya, slide sebelumnya, itu kita tambahkan variable page. Ini home ya. Oh, ini login. Ya, ini home. Ini member. Oke. Kemudian di bagian header kita akan buat script PHP if jadi kalau page-nya home, untuk bagian index page-nya home, maka dia akan set tambahkan kelas aktif ya. Kemudian saya tambahkan di bagian member, dan ini bagian login. Kita cek home, member, login. Oke, pada bagian login saya akan membuat form dengan metode post, dan kemudian saya akan membuat satu halaman khusus untuk memulai seolah-olah dia akan masuk ke bagian member page atau admin page atau backend, dan ketika dia belum login maka page tersebut tidak dapat diakses. Nah, pemanfaatan ini kita menggunakan yang namanya session tadi ya. Jadi di bagian header saya akan tambahkan sessionnya start, maka kita akan memulai menggunakan session. Kemudian saya akan tambahkan folder baru namanya admin. Di admin
saya akan tambahkan index. Jadi index.php ini hanya bisa diakses ketika sessionnya sudah ada ya. Kemudian untuk navigasi saya akan buat untuk navigasi backend admin. Jadi headernya saya akan buat baru, header admin.php, isinya sama. Saya akan membedakan warna navigasinya ya. Jadi ini warnanya gelap, dark. Oke. Kemudian kita harus panggil ke bagian admin index.php ya. Kita akan menggunakan trik yang sama. Include-nya itu kita harus dari folder admin, kita harus keluar satu folder, naik ke atas, baru masuk ke folder include, baru kita akses header admin.php nya. Untuk bagian footer sama, kita harus keluar dulu dari folder admin, kemudian baru masuk folder include, baru kita cari nama filenya footer.php. Oke. Kita tes. Jadi di sini namanya folder admin. Oke. Kemungkinan bootstrapnya masih belum terbaca. Kita cek dulu di header admin. Nah, di sini foldernya itu harus dikeluarkan dari folder admin baru mengakses CSS-nya. Sama image-nya juga. Jadi save. Ulangi. Oke. Ini adalah folder untuk admin ya. Karena dia sudah login, jadi folder loginnya saya ganti menjadi logout. Menu loginnya saya ganti menjadi logout. Nah, ini sudah menjadi logout. Bagian member saya akan buat baru.
Oke, jadi kita tidak boleh mengakses folder admin kalau kita tidak punya session usernya ya. Jadi di bagian sini saya akan tambahkan script PHP. Dan kalau tidak ada set session usernya, dia akan saya kembalikan ke bagian home ya. Fungsinya dengan menggunakan fungsi header, locationnya itu di bagian index.php. Oke, kita cek ya, jadi tidak bisa diakses ya. Oke, untuk file member, kita rapihkan dulu fungsi loginnya. Saya akan membuat koneksi supaya bisa mengakses database. Oke, sebelumnya saya akan buat sebuah kontainer menggunakan Bootstrap 4. Kolom extra small 6. Formnya metodenya post. Oke. Ini merupakan fungsi dari Bootstrap, yaitu form group. Labelnya username, input tipenya teks, name username, classnya form control. Kemudian saya buat satu lagi untuk password.
Oke, kita cek username, password, kita tinggal tambahkan button submit ya. Input tipenya submit. Submit. Kelasnya data primary. Tipe submit. Name-nya submit. Oke, kita cek. Oke, warnanya biru ya. Jadi di get bootstrap kita dapat dokumentasinya. Jadi jika kelasnya BTN primary maka warnanya biru. BTN sukses warnanya hijau. Dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi jika kita memasukkan sebuah inputan, maka dia akan memvalidasi apakah dia sudah berada pada database. Yang sudah ada database adalah Irfan update dan Irfan 2. Jika nama dan passwordnya benar, maka kita baru bisa mengakses bagian admin tadi ya. Oke, kita proses. Karena ini actionnya kosong, berarti dia akan melakukan self page ya. Jika submitnya disetting atau terisi, maka saya akan menampung inputan username pada variabel username. Oke, username diambil dari name yang ini, password kemudian dimasukkan ke dalam variabel ya. Selanjutnya kita akan melakukan query untuk mengambil nama yang sesuai dengan username dan passwordnya ya. From nama tabelnya user 1, where nama passwordnya
kemudian saya tampung ke variabel result, query, kemudian kita cek jika resultnya tidak ada, maka query-nya gagal ya. Kemudian jika berhasil, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu mengambil data, kemudian saya akan masukkan ke variabel yang sudah saya siapkan, baru kita bandingkan apakah data yang kita input pada form login tadi itu sama dengan data yang ada di query database yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Passwordnya oke. Jadi hasilnya saya masukkan ke dalam DB user dan DB password, kemudian baru kita bandingkan. Usernya adalah username, oh nggak perlu ya, jadi kita langsung setting sessionnya aja, session user itu username ya. Kemudian kita akan redirect ke bagian admin ya, menggunakan fungsi header kembali ya. Location, masuk ke folder admin, index.php. Oke. Kita tes. Irfan update, passwordnya 123.
submit. Ya, maka dia akan langsung ke admin ya. Ini objeknya not found karena membernya belum dibuat ya. Oke, setelah masuk login, kita akan buat fungsi logout. Untuk logout itu hanya destroy sessionnya, kemudian kembali ke halaman home. Jadi saya buat dulu di bagian admin logout.php. Setelah di destroy atau di clearkan, kita akan kembalikan ke bagian home ya. Jadi keluar dulu dari folder admin, kemudian cari index.php. Oke. Kita cek. Nah, ini masih bisa diakses, berarti sessionnya masih nyala ya. Oke, ini alamatnya salah. Jadi di bagian header admin. Ini logout ya, .php. Oke, tes lagi. Nah, dia akan kembali ke bagian home. Dan ketika kita ingin mengakses admin, maka dia akan kembali ke bagian home karena dia belum login ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian member yang ada bagian insert, update, dan delete-nya. Oke, sebelumnya kita pasang dulu sessionnya. Saya akan menggunakan Irfan 2. Oke. Di sini kita bisa tentukan adminnya itu kita ganti menjadi user ya. Caranya oke. Ya, sekarang ini adalah nama dari member atau personil yang sedang login ya. Oke, kemudian bagian admin saya akan buat page member yang baru.
namanya member CRUD.php. Ini harusnya mirip dengan member.php ya. Admin member CRUD ya. Jadi di sini admin ini adalah, saya ganti jadi dashboard. Member CRUD. Oke, kita cek. Oke, dashboard member. Oke, di bagian member kita akan samakan terlebih dahulu datanya, karena prinsipnya adalah kita menambahkan ya fungsi insert, update, delete nya. Oke, ini bagian include-nya sama. Karena kita berada pada folder admin, maka harus keluar dulu, naik satu level, kemudian baru akses folder include, kemudian folder koneksi ya. Oke, sudah sama. Kemudian saya akan menambahkan button update delete di bagian sisi kanan. Saya akan menggunakan badge. Oke, badge-nya yang warna danger ya. Untuk link berarti bagian yang bawah. Nah, ini kita tambahkan di bagian list group. Oke, kita cek. Oke, sudah ada, tapi belum ke bagian
sisi kanan ya. Di sini saya tambahkan kelas float ke kanan, float right, margin left 1. Jadi ya, nggak terlalu mentok ke bagian kanan. Kemudian linknya saya akan menggunakan form dengan metode get, karena ketika kita menggunakan metode get, kita tidak perlu membuat form terlebih dahulu, atau formnya tidak perlu dibuat secara tampilan ya, karena dengan menggunakan metode get kita bisa memanfaatkan URL sebagai sebuah form yang akan kita manfaatkan. Jadi tinggal cek. Untuk delete itu yang unik adalah ID. Nah, sebelumnya saya akan membuat ID-nya ini menjadi sebuah primary key dan auto increment ya. Jadi kita tidak perlu pusing memikirkan ID uniknya sekarang itu berapa. Jadi untuk ID saya tambahkan primary key, alter table user, add primary key, Oke, saya akan berubah type-nya supaya bisa menggunakan auto increment, maka type-nya harus diganti menjadi number ya, atau baik itu integer ataupun double ataupun desimal. Kita buat type-nya menjadi integer ya. Type-nya integer, kemudian kita cek AI ya. Oke, sekarang bagian ID itu auto increment ya. Oke, sebelum kita melanjutkan button delete, saya akan tambahkan lagi button update ya. Sama fungsinya. Update, warnanya saya ganti menjadi sukses, jadi warnanya hijau harusnya. Kita cek suksesnya
C-nya 2. Oke, ini update, ini delete ya. Selanjutnya saya akan tambahkan button insert pada bagian atas member ini. Jadi ketika kita klik buttonnya, maka kita akan menuju ke bagian form baru untuk input data yang baru ya. Jadi kita ambil buttonnya. Bagian ini ya. Kopikan, tambahkan di bagian sebelum list group. Jadi button primary, ininya insert. Oke, kita save, cek. Oke, ini sudah ada ya, insert, tapi terlalu mepet dengan listnya. Kita tambahkan margin bottom sebanyak 2. Oke. Kemudian ini akan mengarahkan kepada halaman baru. Jadi kita tulis saja input.php. Dan saya akan buat filenya input.php. Member include, jadi seolah-olah masih ada di bagian member. Include, footernya sama. Oke, kita tes. Jadi ketika insert, maka dia akan menuju form input ya. Oke, saya akan buat formnya terlebih dahulu. Kontainer. Di dalam kontainer ada kopikan aja yang ini ya. Input, ininya submit, value-nya
simpan. Oke, kita cek. Jadi username, password, simpan ya. Oke, input data, username-nya apa, password-nya apa, kemudian kita klik simpan. Oke, di sini saya akan menggunakan kembali koneksi. Setelah koneksinya terhubung, maka kita akan memulai fungsi insert datanya. Jadi ketika submit nya di setting, nama itu username, passwordnya itu password ya. Jadi ini username dan password akan dimasukkan ke variabel nama dan variabel pass. Kemudian kita akan melakukan query. Query-nya adalah insert ya. Insert into user 1. Yang mau diinsert nilainya hanya nilai nama dan password, karena yang lainnya sudah auto increment ya. Query, tambahkan nilainya, dolar nama, dan oke. Jadi variabelnya adalah nilainya, tambahkan ke nama dan password. Kemudian query-nya kita eksekusi. Kita cek jika resultnya gagal, maka hentikan. Berikan pesan error. Kemudian jika berhasil, maka kita akan kembalikan ke bagian member dan
kemudian kita akan membaca data yang sudah diinputkan tersebut ya. Jadi location member.php. Oke, kita tes. Irfan 90 123. Oh, passwordnya harusnya tidak terlihat ya. Cek dulu, tes. Irfan 90 123. Irfan 90 ya. Insert. Ini type-nya kita ganti password ya. Password. Oke. Oke. Insert sudah selesai, kemudian kita akan tambahkan update dan delete. Oke, saya akan melakukan fungsi delete terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita akan memanfaatkan bagian method get, yaitu kita akan menuliskan variabelnya di bagian URL ya. ID sama dengan berapa ID-nya. Jadi kita akan edit bagian print-nya, fetch row-nya. Jadi selain kita menuliskan indeks nama, row nama, kita akan tambahkan row ID ya. ID sama dengan row ID. Oke. Jadi ketika dicek terlihat di bagian bawah ID-nya terlihat ya. ID 3, ID 4. Oke, setelah ID-nya terbaca, maka kita akan tambahkan fungsi delete. Jadi kita akan melakukan post get pada halaman yang sama, yaitu dengan menggunakan variabel super global server. Jadi ketika request metodenya get, maka lakukan hal seperti ini ya.
Jika ID-nya sudah di-set, artinya kita sudah memiliki ID. Maka ID-nya saya masukkan ke variabel. Kalau tidak ada, maka ID-nya kosong. Jadi supaya terbaca ID-nya itu diketahui selalu. Query-nya adalah delete from tabelnya user 1, query where ID sama dengan ID. Result itu adalah eksekusinya. If query resultnya tidak menghasilkan sesuatu, maka query-nya gagal ya. Jadi request method get langsung mengeksekusi query-nya ya. Kita cek. Ini ID 4, saya delete. ID 4. Oh, hilang. ID 3. Oh, oke. Ada masalah bagian refresh. Jadi bagian ini ketika kita berhasil, maka kita akan melakukan refresh. Location. Oke. Kita cek, insert dulu. Simpan.
error ya. Jadi locationnya ternyata tidak bisa. Oke, coba delete. Ketika di delete harusnya dia merefresh. Oke, kita akan tambahkan bagian else-nya itu refresh ya. Refresh kembali ke page member CRUD-nya. Kemudian saya tambahkan ID-nya jika tidak kosong. Jika ID-nya terisi, maka lakukan delete user. Jika ID-nya tidak terisi atau ID-nya kosong, maka tidak melakukan apapun ya. Oke, kita save. Insert. Kemudian kita delete. Jadi dia otomatis merefresh dan kembali menampilkan data setelah di delete ya. Selanjutnya saya akan buat sebuah fungsi update. Jadi fungsi update intinya sama seperti input data, tapi dia sudah ada baris inputan teks ID, tapi hanya read only, jadi tidak bisa dirubah ya. Jadi yang bisa dirubah hanya username dan passwordnya saja. Saya buatkan dulu sebuah file baru namanya update.php. Kemudian saya kopikan di bagian input. Kita ganti namanya menjadi update data. Kita cek dulu. Ini fungsinya saya menggunakan fungsi get sama seperti fungsi delete untuk mengambil ID-nya ya. Jadi di ID-nya sini ya. Jadi update.php tanda tanya ID sama dengan row ya. To save. Jadi oke. Jadi terlihat update PHP ID-nya sama dengan 1, ID-nya sama dengan 2 ya. Yang ini ID-nya 19 ya. 19 karena dia auto increment. Ya,
bagian ID yang 19 ini akan saya update. Jadi ketika klik update, maka dia akan tampil di bagian update data. Saya akan tambahkan username-nya, ID-nya, inputan ID. Jadi kemudian datanya sebenarnya sudah harus dibawa juga. Jadi saya akan menggunakan fungsi query select. Jadi ini saya ambil kembali where ID sama dengan $ID. Nah, ID-nya dapat dari mana? Dapat dari get tadi ya. ID maka lakukan select query. Hasilnya ditampilkan di folder hasil, di variabel hasil. Kemudian saya akan tampilkan di bagian bawah ya. Jadi ini value-nya sudah dibaca ya. ID yang ini saya lupa. Kita buat datanya dulu, row. Data penampungan MySQL fetch asosiasi ya. Gelar hasil. Oke, ditampung di variabel row. Nah, row-nya baru kita tampilkan di sini ya. Nama, password. Oke, kemudian di bagian ID itu tipenya adalah
read only ya, jadi tidak bisa dirubah. Oke, kita tes Irfan update variabel ID di line 7, variabel ID. Oke, ini belum ada. Ya, jadi ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah yang bagian bawahnya. Saya belum membuat query update-nya. Jadi ketika disubmit, dia akan mengupdate sesuatu ya. Update. Jadi if is set post ya, method post. Submit. Ini simpannya jadi update. Username, password, ID. Oke, kemudian kita akan buat query update. Update user 1, nama tabelnya set nama diisi dengan user, koma, digabung. Yang kedua itu password. Where ID sama dengan ID. Kemudian kita eksekusi.
Oh, ini kurang ya. Query. Kemudian kita cek if die oke. Kemudian jika sukses update-nya, maka dia akan kembali ke bagian member dengan data yang baru ya. Jadi oke. Oke, kita cek kembali. Irfan update. Ketika dia update 1, 2, 3 update. Nah, sekarang sudah jadi Irfan update 1, 2, 3 ya. Oke, passwordnya kita coba update 4. Satu, dua, tiga, 4 ya. Oke, selesai. Berarti kita sudah melakukan membuat aplikasi CRUD, yaitu create untuk insert data, update untuk memperbaharui data yang sudah ada di database, delete itu menghapus data yang ada di database. Kemudian kita sudah menggunakan fungsi session untuk mengambil variabel usernya, destroy. Ketika di destroy, kita panggil admin, maka dia tidak akan bisa masuk ke page admin ya, karena dia belum melakukan login. Oke, ketika login masuk ke bagian admin index.php. Oke, terima kasih atas perhatiannya.